kita tahu lah semua orang tua tuh pengen anaknya jadi yang terbaik lah gitu. Tapi pada akhirnya karena mungkin ngelihatnya targetnya tinggi, jadinya kehilangan lah rasa enjoy di bola gitu. Ada tekanan juga karena lama-lama ada tekanan karena itu julukan Messi lah dan lain-lain itu pada fokusnya udah ke gimana caranya dengan tidak banyak omong nih sekarang, tidak banyak omong tuh membantu perkembangan sepak bola Indonesia yang Tristan udah mutusin pensiun. Udah mutusin berhenti main bola. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi di Rooftop Goal Media. Kali ini kita kedatangan mantan bintang cilik sepak bola Indonesia. Ada Tristan Alif Naufal. Tristan, apa kabar? Baik. Ya kan, dulu dijuluki mantan bintang cilik sepak bola Indonesia kan? Ya kan? Dan dijuluki juga sebagai Messi-nya Indonesia. Ya nggak? Pernah dijuluki. Betul. Nah, sebelum kita jauh ke sana, aku mau nanya dulu. Gimana sih ketika dijuluki sebagai bintang cilik dan Messi-nya Indonesia tuh perasaan Tristan, apalagi zaman itu kan masih muda-muda banget ya. Nah, gimana kalau pada saat itu dan perasaannya pada saat ini kalau dengar itu? Sebenarnya lebih ke waktu itu apalagi masih zaman bocah-bocahnya lah gitu ya, masih demennya cuma main bola nggak tahu apapun lah. Ya anak hobi main bola aja gitu. Dapat julukan itu sebenarnya lebih ke kaget sih. Kaget karena kita sebagai orang yang suka bola nih harus gimana caranya setiap turun lapangan tuh bener terus mainnya ya kan, bagus terus karena ekspektasi orang terhadap diri sendiri tuh lebih besar gitu. Jadi ya paling itu sih agak terbebani juga karena bukan sendiri yang minta gitu. Yang kedua sekarang lebih ngeliat ke pernah jadi sebagai itu bersyukur lah. Jadi privilege juga. Karena nggak semua orang juga bisa mendapat julukan itu. Betul. Karena kan mungkin orang banyak menyematkan julukan itu kan yang ngeliat kemampuannya juga kan. Betul. Nah, kalau misalnya karir Tristan itu awal-awalnya gimana mulai ya? Awal mulanya jadi ya itulah. Maksudnya karena demen bola, terus bokap juga demen nonton bola. Jadi dari umur 4 tahun itu demen nonton bola lah, nonton Liverpool dulu. Pada akhirnya mintalah ke bokap dimasukin SSB gitu. Udah sebagai itu doang, cuma segitu doang tadinya. SSB di Jakarta? SSB di Jakarta tadinya. Nah setelah itu mulai masuk SSB umur 4-5 tahun lah ya? Masuk SSB itu 6 tahun. Oh 6 tahun. Jadi dulu lucunya gini, dulu ketika minta dimasukin sekolah sepak bola, karena dulu itu belum ada yang mau nerima umur anak 4 tahun, 5 tahun itu belum ada, jadi dibohongin lah sama bokap. Jadi bokap itu ngasih kayak di YouTube gitu, ini kamu belajarin ini dulu biar bisa masuk ke SSB gitu. Akhirnya setahun itu ya cuman belajarnya di rumah, belajar mulai dari passing, terus ball feeling dan lain-lain lah gitu. Pada akhirnya baru masuk di umur 6 tahun. Masuknya 6 tahun, 4 tahun belum ada yang terima waktu itu ya? Belum ada terima. Padahal di luar negeri mulai 4 tahun rata-rata jadi pemain profesional. Itulah mungkin kita keterlambatannya di usia ini mungkin ya. Betul. Nah pas mulai 6 tahun itu masuk ke SSB, di mana itu? Di Jakarta? Waktu itu satu-satunya SSB yang ada 6 tahun itu di SSI Arsenal dulu. Nah itu pas di SSI gimana ceritanya? Di SSI Arsenal ya bokap masukin aja awalnya gitu doang, masukin terus gak tahu apa si pelatihnya ngeliat potensial nih. Jadi dulu abis masuk nggak berapa lama katanya jangan di 6 tahun nih latihannya karena berpotensial gitu. Dinaikin lah ke umur 8 tahun. Jadi dulu waktu kecil itu selalu berlatih sama usia yang besar di atasnya gitu. Itu kan pasti kan anak 6 tahun di atas, latihan di atasnya kan pasti ngelihat, ya mungkin juga zaman dulu belum terlalu mikirin ini kayaknya lebih tua, lebih apa. Yang penting main aja dulu ya zaman itu. Yang penting main aja, cuman karena itu tadi ada tekanan juga karena lama-lama ada tekanan karena itu julukan Messi lah dan lain-lain itu pada akhirnya agak terbebani lah. Terbebani ibaratnya kayak kurang enjoy lah main bolanya karena ya nggak bisa menikmati aja, setiap bermain bola jadi sorotan terus gitu. Berarti kan Tristan dapat julukan Messi Indonesia ini setelah yang kita tahu rame dulu sempat dipuji Pep. Iya betul. Nah itu mulainya sampai dapat pujian dari Pep itu gimana ceritanya? Dan bisa rame kayak gitulah. Jadi ketika latihan di SSI Arsenal, Liverpool buka lah di Indonesia gitu. Karena dulu base suka Liverpool udah seperti itu, pindahlah ke Liverpool. Jadi dari Liverpool itu mulai berlatih, akhirnya dapatlah omongan ke Liverpool yang di pusatnya di Inggris gitu. Tadinya mau dibawa ke Liverpool umur 10 tahun. Dan di situ mulai naik-naiknya terus Pep Guardiola kesini kebetulan.
entah gimana ceritanya, cuman yang saya tahu nih Pep Guardiola tuh minta saya untuk datang ke situ, ke acara itu. Ya, jadi saya datang. Tapi zaman itu sebenarnya ditawarin juga ke La Masia gitu kan. Mau nggak di La Masia? Cuman karena masih under di Liverpool itu yang mau dibawa ke Liverpool Inggris umur 10 tahun. Jadi ditolak udah. Tapi udah sempat ke La Masia ya belum? Belum, karena itu masih di under manajemennya Liverpool yang di sana kan. Jadi nggak bisa. Itu berarti dari SSI Arsenal sampai ke Liverpool itu masih di umur 6 sampai 8-an apa? Umur 6 sampai 8 tahun. Oke. Berarti di Pep nyuruh ke La Masia mungkin belum terwujud gara-gara masih di bawah Liverpool ya. Iya. Nah setelah itu karir Tristan kemana? Dari Liverpool itulah? Dari Liverpool itu yang tadinya udah disiapin nih si Tristan Arif Noval ini buat berangkat di umur 10 tahun itu pada akhirnya ada bermasalah lah di Liverpool Indonesianya dari internalnya gitu. Akhirnya keluar dapatlah undangan invitation untuk ke akademi Ajax Amsterdam. Langsung ke Ajax-nya? Langsung ke Ajax-nya. Itu umur 10 tahun juga? Iya, umur segitu. Nah itu cerita pas kemudian berangkatnya? Kenapa tuh? Kan setelah dari Liverpool keluar dari internal, terus berangkat ke Ajax? Berangkat ke Ajax karena ada undangan itu gitu kan. Itu trial berarti? Jadi gini, sistemnya akademi di luar itu by scouting kan. Scoutingnya itu ada di seluruh dunia gitu. Jadi ketika udah di-invite ke sana, diundang lah dapat invitation itu ke sana ya udah berlatih gitu. Jadinya udah masuk. Berarti kesana. berapa lama Tristan berlatih di Ajax? Jadi lucunya gini, kita ke sana dengan visa turis kan waktu itu karena nggak ada izin tinggal. Gitu. Jadi ke sana terus pada akhirnya kita membicarakan lah gimana kedepannya jangka panjangnya sih Tristan Arif mau seperti apa nih di sini gitu. Cuman semuanya oke, akademi technical oke gitu, nggak ada masalah lah tentang technical gitu. Yang bermasalah cuma satu, izin tinggal. Kita nyari gimana solusi caranya supaya si izin tinggal ini bisa keluar gitu. Cuman ya itu karena nggak dapet jadi pulang pergi gitu. Berarti kalau misalnya dalam rentang waktu latihan di sana berapa lama? Ada kan 6 bulan mungkin? Tergantung visanya sih. Kalau visanya dapat cuma 3 bulan ya 3 bulan balik lagi, 3 bulan balik lagi dan bisanya cuma latihan doang karena salah satu persyaratan untuk ikut liganya itu harus ada izin tinggal. Kan Tristan udah berlatih di Ajax. Ngelihat latihan di akademi Ajax termasuk salah satu akademi terbaik di dunia ya. Iya, betul. Ngelihat latihan di sana gimana bagi Tristan yang waktu itu usia 10 tahunan lah. Sistem latihannya, porsi latihannya gimana di sana itu? Ya kalau dibandingin di sini waktu itu itu jauh banget sih. Maksudnya dia lebih ke kaget lah gitu. Yang kita tahu kan cuman latihan tuh ya adanya di dalam lapangan lah gitu. Ini tuh sebenarnya benar-benar yang di luar lapangan juga di manage sama mereka gitu untuk menjadi seseorang yang profesional lah nantinya ke depannya gitu. Jadi udah jauh banget tuh bedanya tuh. Apalagi dari pembinaan usia dininya kan. Teknikalnya juga beda dari Indonesia dan itu dari Belanda. Gitu. Jadi kita bukan cuma dilatih cuman skill bolanya aja, tapi bukan dilatih, kemampuan diri juga. Iya, kepribadiannya juga di manage lah sama mereka. Jadi mungkin yang kayaknya sekarang di Indonesia udah mulai mengembangin itu kayaknya. Udah mengembangin itu aja. Jadi nggak cuma skill latihan doang, tapi udah mulai kayak attitude segala macam. Iya, betul. Setelah dari Ajax, Tristan balik ke Indonesia, kan kita long story short berarti nggak lanjut di Ajax lagi karena mungkin izin tinggal. Kan? Setelah itu apakah ada dapat tawaran dari klub luar lagi apa malah langsung balik lagi ke SSB di Indonesia? Jadi gini ceritanya ketika dulu pulang pergi ada satu momen di mana ketahuan akhirnya sama FIFA. Dikirimin surat. Dan dikirimin surat kita cari solusi lah semuanya. Ajax cari solusi dari tim itu juga cari solusi gitu. Akhirnya ngobrol lah sama Feyenoord Rotterdam waktu itu biar under pengawasannya FIFA lah gitu. Akhirnya dipindahin ke sana karena itu masih di Belanda juga, belum nggak mungkin pulang gitu. Jadi dipindahin ke Feyenoord. Akhirnya ya udah berlatih di sana sama, tapi tetap mereka menerima Tristan Arif nih bisa masuk ke akademi itu. Cuman ya itu kendalanya izin tinggal kan. Akhirnya balik 2016. Pergilah ke Leganes, invitation lagi. Sebenarnya banyak invitation itu, ada yang dari klub Latvia gitu-gitu. Cuman yang paling memungkinkan ke Leganes gitu. Pada akhirnya pergilah ke Leganes. Entah apa, jadi dulu di Leganes ini latihannya ngumpet-ngumpet. Kita lihat dulu nih ada media atau enggak. Karena emang bener-bener asa underground itu harus
timnya apa khusus karena Tristannya? Tristannya doang. Oke. Jadi kalau ngeliat di lapangan ada media, cabut lah, nggak latihan lah gitu. Oh. Pada akhirnya ada satu momen di mana ada media, salah satu media gitu, berhasil lah ngangkep Tristan nih lagi latihan di sini. Viral lah, bum dapat lagi surat FIFA. Akhirnya memutuskan harus balik gitu. Daripada kalau kita mau lihat udah ada kasusnya kayak Takefusa Kubo, Barcelona dulu itu terkenanya sama FIFA artikel 19 izin tinggal ini. Jadi biar nggak kayak gitu akhirnya balik. Padahal sebenarnya bisa dibilang saking kompleksnya peraturan FIFA ya. Kita tahu Indonesia pada saat itu ranking berapa? Iya, betul. Pemain anak muda lagi dari Indonesia, bukan dari negara Inggris atau Brazil ya. Betul. Gimana kalau misalnya emang pemain-pemain calon bintang dunia nih yang guys, FIFA itu nggak main-main ya di peraturannya. Betul. Jadi pas dari Leganes itu berarti dari 2016. 2016. Udah beranjak lebih dewasa. Udah beranjak lebih dewasa. Udah belajar dari Ajax. Perbedaan dari Ajax Feyenoord setelah di Leganes apa? Sebenarnya metode mereka yang mereka gunakan tuh sama semua. Ya, oke. Nggak ada bedanya, nggak ada jauh bedanya. Mungkin lebih ke kualitas anak-anaknya, scoutingnya gitu. Ya dibagi aja, makanya kenapa Ajax itu bisa jadi 5 tahun akademi terbaik waktu itu saat itu. Ya karena mungkin kualitas anak-anaknya juga lebih bagus lagi. Kalau dari segi latihan nggak ada bedanya. Sama. Tapi kalau misal di Ajax itu apa kebanyakan anaknya dari seluruh dunia? Kalau di Leganes kebanyakan dari Spanyol? Enggak juga, sama juga. Okay. Karena yang saya tahu nih, karena udah bolak-balik gitu ya ke beda-beda tim, semua itu punya scouting di berbagai negara gitu. Yang membedakan mungkin itu tadi kualitas para pemainnya, terus yang kedua mungkin fasilitasnya juga lebih lengkap di Ajax gitu. Mungkin itu karena sih Ajax ya udah klub besar dunia. Betul. Ya. Nah kalau dari Tristan rasain pribadi lah waktu zaman itu kan apalagi masih muda-muda, pasti kan adrenalin masih bergejolak. Ya. Anak-anak di sana gimana sih ngelihat anak-anak dari negara lain, Asia lah misalnya, rasisnya apa? Terutama Asia tuh, Asia agak Tristan ya ngadep pribadi sepele lah. lah ya, maksudnya apalagi Indonesia lah. Mereka nggak ada yang tahu nih Indonesia tuh. Oh jadi gini, dulu ngomong sama Edwin van der Sar lah di Ajax itu, yang dia tahu cuman sepak bola Indonesia itu berantemnya. Oke. Jadi pandangan di luar itu terhadap anak Indonesia khususnya di sepak bola ya itu seperti itu aja itu. Jadi ketika di sana ya banyak aja kena pembulian lah. Apalagi zaman-zaman masih belasan tahun ibaratnya kan. Belasan tahun. Masih kayak anak-anak SMA, SMP lah ibaratnya kan masih kayak ngatain sana sini. Dari Leganes itu 2016. Kemudian Tristan balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Itu kan katanya sempat TC Timnas. TC Timnas 2019. Berarti setelah dari Leganes. Setelah Leganes itu pulang ke Asiop. Jadi pas pulang pergi Ajax ini kita balik lagi ke Ajax. Itu disaranin Coach Indra lah. Karena kita udah sempet bingung juga nih, nggak dapet izin tinggal, akhirnya disaranin masuk Asiop gitu. Nah, pulang dari Leganes itu masuk Asiop. Oke, balik ke Akademi Asiop. Balik ke Akademi Asiop, ikut Liga Top Score dan lain-lain. Itu berarti umur berapa Tristan pas di Asiop? 13-14 tahun. Apakah waktu itu emang belum ada akademi klub-klub bola yang di Liga 1 sekarang? Klub-klub mudanya? Udah mungkin ya, cuman emang targetnya nggak kesana awalnya? Targetnya nggak kesana, karena emang fokusnya masih taunya pengen berangkat lagi nih gitu. Jadi ketika masuk ke liga-liga yang ada liga-liganya itu, takutnya nanti malah nggak dikasih. Karena dulu pernah contohnya, ada yang mau bantuin lah salah satu klub Liga 1 itu, mau bantuin Tristan tuh buat jadi dapat izin tinggalnya lah gitu, bisa lah dia bantuin gitu. Tapi persyaratannya umur 20 harus pulang, harus main di liga itu. Jadi apa gunanya gitu. Nah takutnya terjadi hal-hal seperti itu, makanya baliknya ke Asiop. Kita balik ke zaman-zaman Tristan yang kita tahu Tristan ramenya ini pas lagi usia-usia muda ya. Ini aku lagi mau kita flashback ke cerita mudanya lah. Jadi waktu begitu Pep Guardiola puji Tristan terus rame di sosial media, dari teman-teman sendiri pas latihan waktu itu gimana? Sebenarnya dari keluarga, teman-teman. Nah ini kalau dari teman-teman mungkin ya selayak kayak teman-teman, wah lu keren ya gitu-gitu. Gimana sih caranya gitu-gitu. Cuman ya udah aja gitu. Cuman kalau dari orang tua ya itu jadi mungkin kita tahu lah semua orang tua tuh pengen anaknya jadi yang terbaik lah gitu. Tapi pada akhirnya
karena mungkin ngelihatnya targetnya tinggi, jadinya kehilangan lah rasa enjoy di bola gitu. Banyak tuntutan lah dari orang tua juga, dari internal juga gitu. Pada akhirnya kehilangan enjoy buat main bola lah gitu. Tapi pas begitu keluar mulai latihan di Belanda, di Feyenoord, di Ajax, di Leganes, momen nyaman main bola itu masih ada? Sebenarnya dari Ajax itu masih ada lah. Cuman mulai ke Leganes gitu-gitu karena tekanan juga dari luar nih, nggak masuk gitu-gitu ya. Jadinya udah mulai agak berat nih, ngelawan mental itu tuh agak berat tuh gitu. Jadi mulai dari situ udah mulai agak goyang lah. Gitu. Justru karena harusnya ya anak-anak usia muda tuh dia didukung ya, mau apapun kejadiannya. Betul, udah gitu mungkin harusnya ya anak kecil itu cuman anak dan bola gitu, tidak ada yang lain. Beban gitu. lain-lain lain ya. Mungkin tuntutan lain gitu nggak ada. Kalau itu dari kecil udah dapet tuntutan yang akhirnya bukan fokusnya bukan bola dan saya lagi. Ya, makanya sih kadang kalau ngeliat pemain sekarang ya, kita ngomong sekarang khususnya timnas aja lah, dari sekian ratusan penampilannya 95 kali main bagus, 2 atau 3 jelek udah langsung diingat itu ya. Apalagi itu udah sekelas dia pemain profesional, udah di beban sana sini udah dibentuk, masih ada gitunya. Apalagi ibarat masih muda, masih belasan tahun. Nah begitu balik ke timnas Indonesia, dari 3 tadi aku mana? Dari tim Ajax, Feyenoord, Leganes. Apakah ada tim lain? Ada banyak. Ada beberapa latihan ikut latihan sana? Enggak, yang ikut cuman baru itu doang. Karena emang yang paling prospek kan waktu itu Ajax gitu. Terus ke Feyenoord juga. Ya itu yang paling prospek gitu. Dari 3 tim itu tadi yang paling dapat pembelajaran secara fasilitas dari Ajax. Kalau secara fasilitas iya. Secara pembelajaran? Secara pembelajaran semua sama. Sama, oke. Semuanya dapat pelajaran lah gitu. Di Ajax itu kita ada banyak legend Ajax lah di situ. Udah pernah ketemu siapa aja di situ? Edwin van der Sar, terus siapa lagi ya? Dulu zamannya pemain Ajax 2012-2013 itu ketemu semua. Berarti sempat kayak ngelihat mereka latihan gitu. Latihan Frank de Boer gitu. Udah pernah. Itu berarti kalau waktu masih di Ajax itu tinggalnya di mesnya mereka apa? Nah ini jadi yang membedakan Spanyol sama Belanda ini itu kalau Belanda itu masih memikirkan lah dia balik ke keluarganya. Kalau di Spanyol itu bener-bener di mes semua, kebanyakan rata-rata. Kalau di Belanda itu harus balik lagi setelah pulang latihan balik lagi ke keluarganya gitu. Ya, jadi di sekolah bola aja kali ya? Iya, jadi di sana itu kalau di Belanda itu kita sewain rumah lah, disewain rumah buat tinggal sama orang tua gitu. Tapi mulai dari pagi itu semua udah ada jadwalnya. Pagi misalnya kalau yang sekolahnya di sana ya gitu. Pagi dijemput sama bis akademi, dibawa ke sekolah, ntar jam berapa dijemput masuk akademi, dipulang lagi. Berarti emang ya ibarat kita sekolah tapi difasilitasi sama klub. Betul. Sementara kalau misalnya di Leganes mungkin udah lebih kayak mereka anggap pemainnya lah ya. Harus tinggal di mes sana. Harus tinggal di mes. Itu mungkin culture-nya Spanyol sama Belanda tuh agak berbeda tuh soal itu. Balik ke timnas Indonesia waktu training camp. Itu gimana pas ngelihat latihan tim kita ngomongin timnas nasional, timnas Indonesia dengan Ajax, gimana latihannya waktu itu? Dengan Ajax, karena itu ibaratnya kayak seleksi lah. Kalau di timnas itu seleksi kan, berarti bukan lebih ke spesifik dia ngeliat cara kita bermain lah, bukan berlatih. Itu pelatihnya siapa waktu itu? Coach Bima Sakti. Ya jadi kita cuman bisa menunjukin kemampuan kita gitu. Kalau di Ajax dan di waktu yang singkat ya. Di waktu yang singkat. Kalau di Ajax kan emang bener dilatih lah gitu. Kalau di ini gue pengen tahu lu seperti apa. Jadi kebanyakan lebih ke matchnya gitu. Kalau itu waktu berarti TC timnas berapa? 16. U16. Angkatannya Marcelino. Oke. Satu TC. Waktu itu siapa aja di situ? Yang Tristan tahu. Yang jadi sampai sekarang itu yang di timnas Marcelino doang. Yang jadi pemain? Yang jadi pemain banyak. Ada Kadek Arel, ada Marcel JP, ada Atala Raihan, banyak lah. Oh iya. Kadek-kadek juga langganan timnas juga ya? Iya. Di kelompok umur sebelumnya. Iya, betul. Terus Tristan ngelihat porsi latihan di timnas U6, bukan latihan. Konsep seleksinya itu gimana di timnas U16? Gimana Mas? Konsep latihan konsep seleksinya lah. Apakah langsung full game? Apakah langsung karena mungkin setiap timnas beda-beda kata sistem seleksinya ya. Kalau Tristan alami waktu itu?
lebih ke dia ada materi latihan, cuman lebih banyak di match kan. Tapi di materi latihan itu sebenarnya untuk ngelihat kita sejauh mana nih basic skillnya, terus kemampuan kita sampai mana. Skor-skor gitu nggak sih? Ada skor-skornya dan waktu itu alhamdulillah sih sebenarnya cukup tinggi lah gitu untuk skor-skor latihannya juga gitu. Cuman ya Nggak tahu lah kita ya. bukan rezeki lah. Ya. Bukan rezeki apa nggak direzekikan ini? Beda nih. Nggak komen kalau itu, jangan dibuka. Tapi kayak emang Marcelino, Kade Karel pas zaman itu emang udah kelihatan mateng, jago lah ibaratnya. Kelihatan mateng. Emang kelihatan lah yang mana yang udah pantas untuk bermain di timnas, ada yang belum juga udah kelihatan sih dari situ. Sekarang berarti Tristan setelah dari timnas kemana Tristan Alif Naufal? Kan apakah balik ke AS Siop lagi? Apakah main-main di klub-klub mana misalnya? Sebenarnya cukup sulit nih, abis dari timnas itu kan akhirnya keluar tuh dicoret tuh namanya. Sempet frustasi lah, maksudnya tekanan dari luar, dari apa namanya netizen, dari dalamnya juga gitu. Akhirnya sempet mikir kayak, aduh banting setir aja lah, karena juga satu udah nggak dapet yang namanya enjoy sama main bola gitu. Sempet rest juga beberapa bulan gitu. Pada akhirnya baliklah ke Liga 3, ada tawaran Liga 3. Liga 3 ditawarin di Nathan Lebak tuh waktu itu di Banten, regional Banten. Akhirnya main di sana cukup bagus. Terus pada akhirnya selesai kan karena Liga 3 cuma sebulan nih. Dan waktu itu kebetulan juga nggak lolos juga timnya kan, nggak berjenjang lagi itu. Itu berarti aku tunggu tuh. Tristan waktu masuk timnas U16 training camp itu di bawah tim AS Siop apa personal aja? Di bawah tim Asiop. Di bawah tim Asiop. Panggilannya ke Asiop. Berarti itu panggilan ke Asiop. Iya. Bawa nama Asiop lah ya. Bawa nama Asiop. 2019. Setelah itu berhenti dulu main bola. Sempat berhenti dulu main bola. Masuk ke Nathan Lebak. Long story short ya, masuk ke Nathan Lebak 2023. Cukup 4 panjang. tahun ibarat ya. Cukup panjang. Tapi kan kita bilang ya 2 tahun Covid. 2 tahun Covid. Ya kan. 2 tahun Covid. 2 tahun itu kayak ibarat dunia ke skip lah. Ya. Ibarat kayak bisa kita bilang cuma 2 tahun lah yang ibarat. Betul. Apakah dalam 2 tahun setelah Covid ini ada tawaran dari kayak klub-klub profesional selain Nathan Lebak tadi? Tawaran sih ada sih. Beberapa ada lah. Cuman lebih masih belum nemuin lagi lah enjoynya diri. Masih ngelawan untuk ayolah, come on lah. Lu suka main bola kan gitu. Cuman belum ada aja gitu. Jadi ditolak-tolakin aja. Di antara pengalaman tadi Tristan dari Ajax, Feyenoord, Leganes, ini aku balik lagi ya. Ajax, Feyenoord, Leganes, Asiop. Yang mungkin momen Tristan yang paling nggak bisa Tristan kayak lupain, terus momen yang paling membuat Tristan jadi ngerasa kayaknya gua bisa jadi pemain bola profesional itu pas di momen yang mana? Zaman di Ajax. Zaman di Ajax. Zaman di Ajax itu benar-benar kayak kita benar-benar diprospekin untuk jadi pemain sepak bola lah. Bukan cuma jadi pemain sepak bola, maksudnya jadi orang yang ketika lu nggak main bola pun lu jadi seseorang gitu. Karena banyak ilmu-ilmu yang didapat lah. Itu emang di momen Ajax yang paling gitu ya. Jadi nggak salah kalau Ajax tuh jadi salah satu pabrik sepak bola terbaik dunia. Betul. Ya. Balik ke Nathan Lebak. Main di Liga 3 gimana rasanya? Sekeras itukah Liga Indonesia? Cukup shock karena pertama keras. Pertama bener-bener ya keras lah gitu. Beda lah sama di luar gitu. Yang kedua sebenarnya lebih kagetnya ketika baru pertama kali nih nyemplung ke Liga Indonesia terus dapet yang begitu lah gitu. Ya shock aja gitu man. Cuman alhamdulillahnya masih bisa ngimbangin lah, maksudnya masih bisa bersaing di situ, masih bisa mendapatkan statistik yang lumayan bagus lah gitu. Itu ini udah Liga 3. Udah Liga 3. Ini no offense ya. Emang udah Liga 3, pemainnya keras-keras. Betul. Ditambah mungkin fasilitas lapangannya belum baik. Fasilitasnya hancur. Mungkin lapangan bisa kita lihat baik. bergelombang-gelombang. Itu mungkin nambah kerasnya kali ya. Nambah susah. Iya, nambah susah. Pernah cedera nggak selama berkarir di sepak bola? Cedera waktu di halus tapi. Futsal. Oh, udah setelah banting setir. Banting setir. Ketika setelah Liga 3 kelar, kebetulan manajemen yang sama lah gitu. Nawarin di halus. Katanya untuk persiapan lah, ini juga tadinya untuk sebenarnya persiapan doang nih untuk balik lagi nanti ke Liga 3 musim ini. Oke. Persiapan akhirnya main lah. Untuk ngasah mental juga kan, karena mentalnya waktu itu ya sama, masih yang drop main bola gitu-gitu. Pada akhirnya ikutlah ke halus futsal. Ya.
berlatih lah di sana, berlatih adaptasi lah, agak susah juga kan, beda dari bola ke futsal tuh agak susah tuh. Betul. Latihan mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum berangkat match debut, mungkin bakalan jadi debut itu cedera. Berarti di internal pas latihan cedera. Pas latihan internal. Itu cedera bagian mana? Lutut nih, LCL bagian luar. Oh, itulah yang menambah karir semakin kayaknya udah harus stop. Iya, itulah salah satu yang jadi turning point juga lah untuk stop lah pada akhirnya. Cuman di saat itu setelah cedera itu masih optimis untuk bisa sembuh gitu-gitu. Cuman makin kesini cederanya makin kambuh-kambuhan gitu, dan liga futsal juga udah selesai waktu itu, nggak jadi debut. Akhirnya mikir juga lah gimana caranya gue ngewujudin cita-cita gue untuk bisa bermain sepak bola gitu. Dulu sempat punya cita-cita gitu waktu kecil. Cita-citanya tuh jadi anak Indonesia yang bermain di luar negeri untuk membanggakan Indonesia. Nah itu gimana cara cita-cita itu tercapai lah gitu. Pada akhirnya mikir. Ya mungkin emang jalannya bukan jadi sebagai pemain sepak bola, tapi bisa untuk membuka peluang untuk sepak bola Indonesia ini lebih maju. Mungkin seperti itu dulu pikirannya. Cuman makin kesini ada tawaran dari Coach Shin lah. Bukan Coach Shin, Sintayong Academy ini. Pada akhirnya jadi satu kesatuan tuh, yang tadinya cita-citanya untuk membanggakan Indonesia bermain di luar, pada akhirnya berubah tuh cita-citanya menciptakan pemain-pemain ini agar bisa bermain di luar untuk membanggakan Indonesia. Mantep guys, kita tepuk tanganin dulu. Cita-citanya bermanfaat dan mulia. Nah itu ceritanya bisa kalau dari Nathan sama dari bola ke futsal kan karena dari internal manajemen di tim yang sama. Walaupun banting setir. Terus bisa tiba-tiba mulai jadi ngelatih di Sintayong Academy, itu seleksi apa ditawarin atau gimana? Enggak sih, jadi gini. Dulu pun dari udah mulai bisa berpikir nih. Mulai bisa berpikir tuh kan banyak ya, maksudnya sebagai pemain sepak bola tuh ngerasain banyak eksternal di luar sepak bola juga. Terus jadi punya cita-cita nanti kalau udah gede, mungkin udah pensiun dari sepak bola, pengen udah punya akademi sendiri atau jadi pelatih lah untuk ngelatih mereka, bukan hanya di bola loh gitu. Bukan hanya di bola, tapi di luar itu juga ada banyak faktor penting. Terus gimana caranya lu tuh nyaman cuman sama bola gitu, nggak usah pikirin yang lain dan lain-lain itu. Pada akhirnya sekarang ini ketika mimpi itu jadi berubah begitu, adalah kenalan, terus ngobrol lah ke Coach Sintayong Academy ini. Pada akhirnya di approve, dilihat cara ngelatihnya, pada akhirnya udah jadi terjadi. Tapi berarti nggak sempat, bukan yang sistem begitu lihat interview seleksi gitu-gitu nggak? Sebenarnya bukan seleksi, lebih ke ngelihat cara dia ngelatih gimana. Oke. Cara dia apa sih purpose-nya untuk ngelatih, itu yang dilihat kan. Pada akhirnya mungkin dinilainya bagus, akhirnya masuk aja. Jadi di Sintayong Academy ini udah berapa lama Tristan? Kebetulan baru 1 bulan setengah. Mau jalan 2 bulan ya? Mau jalan 2 bulan. Tapi coachnya itu masih apa program-program dari dia atau dari timnya? Program filosofinya sama. Oke. Filosofinya dari Coach Shin. Cuman programnya dibuat dari pelatih yang ditunjuk Coach Shin, orang Korea langsung. Oke. Jadi dari Coach Shin ke pelatih yang Korea itu diturunkan ke kita lah coachnya. Tristan pernah nggak kayak ke tim pelatihnya? Kan Tristan udah berpengalaman di akademi luar ya, di Ajax tadi. Ngasih masukan atau ngasih kayak dulu aku pernah gini atau belum berani dulu? Jujur udah langsung ngomong sih. Oh gitu. Udah langsung ngomong kayak ini loh pembinaan yang gue pakai nih seperti ini loh, metodenya seperti ini loh dan lain-lain. Terus mereka ngelihat gitu cara metodenya dan filosofinya, purpose-nya juga gitu. Pada akhirnya oh ya udah bagus, dilanjutin aja gitu. Jadi bisa dibebasin juga secara ngelatih gitu. Ya itulah bagusnya bisa saling melengkapi ya ibaratnya kan. Betul. Apa susahnya ngelatih anak-anak yang dulu Tristan juga di masa-masa itu dilatih orang? Susah ngelatihnya apalagi pakai metode yang mungkin jarang gitu. Jarang ada di Indonesia tapi dipakai di luar, namanya Kurver method. Itu apa tuh? Metode yang dipakai untuk akademi-akademi di sana. Di Eropa luar, apa? Di Eropa. Okay. Eropa kebanyakan pakai Kurver method kalau waktu itu gitu. Di sini tuh jarang lah, sangat amat jarang gitu. Masih jarang. Itu yang agak bosen tuh karena secara Kurver method itu
kita ngebentuk pemain bukan ngebentuk tim. Usia dini. Contohnya apa yang mungkin bisa Ball orang... mastery. Jadi anak satu bola. Oke. Satu anak satu bola kita tip tap yang untuk penguatan basic skill lah. Itu yang kadang di Indonesia ini kan masih susah tuh, stigma orang tuh gimana caranya anak ini bisa syuting kencang, syuting dari jauh, passingnya bagus dan lain-lain. Padahal basic skills itu yang paling bagus itu adalah gimana caranya dia menguasai bola. Menguasai si bola ini gimana cara itu dengan basic skill ball mastery itu. Nah itu yang jadi sulitnya karena ketika kita mengimplementasikan itu ke anak-anak yang sekarang gitu, kadang ada yang kayak latihan apa sih ini bosen, latihan kayak gini capek dan lain-lain. Ya dan alhamdulillah karena pernah ngerasain kayak gitu juga, jadi ngerti lah celah-celahnya gimana gitu. Jadi udah lumayan bisa ngatasin. Cuman yang paling susah ya itu anak-anak yang bosen. Gitu. Karena ya mungkin balik lagi anak-anak mungkin pengennya yang seru-seruan aja. Seru-seruannya aja. Cuman ya itu kita juga nggak bisa membebani. Takutnya jadi kayak Tristan Alif selanjutnya nih, jadi terbebani sama itu. Jadi kita mix. Cuman tetap purpose-nya sama. Yang aku penasaran itu. Kita tahu banyak anak Indonesia tuh di usia muda bagus-bagus nih. Bagus-bagus. Tapi begitu mulai beranjak dewasanya hilang, tenggelam. Kalau dari Tristan sendiri ngelihatnya apa yang bikin itu jadi kayak gitu? Pembinaan usia dini. Apakah khusus cuman pembinaan usia dini? Karena kalau pembinaan usia dini kan lebih ke kompetisi atau sistem atau klub. Apakah dari pribadi ngaruh juga kan? Iya itu maksudnya pembinaan usia dini ini mungkin sekarang lagi pembenahan di dalam lapangannya, tapi di luar lapangannya masih banyak yang belum difokuskan lah gitu. Pada akhirnya itu ketika dia udah bagus secara di dalam lapangan, tidak bagus secara di luar lapangan untuk menjaga yang di dalam lapangan itu, pada akhirnya hancur aja gitu. Jadi kayak kesadaran dirinya juga tahu buat pola hidupnya segala macam ya. Jadi Tristan di Sintayong Academy ngelatih itu berapa kali? Ngelatih itu 6 kali seminggu. 6 kali seminggu? 6 hari seminggu. 6 hari seminggu. Beban nggak sih ngelatih anak-anak? Enggak, karena purpose hidup. Tujuan hidup pengen ngebuat gimana caranya yang dulu nih, pengalaman hidup dulu nih yang nggak enak tapi bisa gitu sebenarnya bisa jadi pemain sepak bola. Pengen lihat anak-anak itu jadi ngerasain apa yang dirasain tapi dengan cara yang benar. Gitu. Jadi purpose nggak ada bebannya sih. Yang dulunya mungkin belum kesampaian ya udah biarkanlah anak-anak muda Indonesia yang lebih. Ya mungkin itu kalau niat baiknya mungkin jalannya baik juga ke depannya. Berarti selain itu Tristan sekarang apalagi kegiatannya di sepak bola? Sebenarnya fokus gimana caranya cari jalan gimana caranya Indonesia ini sepak bolanya maju terus lah pokoknya gitu. Pada akhirnya kita ada teman, ada partner juga yang lagi fokus pembangunan lapangan sepak bola juga, jadi ngebantu juga pembangunan sepak bola. Mungkin fasilitas infrastrukturnya kan kurang nih di Indonesia. Kita adain itu juga. Terus mungkin nanti ke depannya ada nggak ada yang tahu sih, ini cuman impian lah, punya akademi juga karena punya link juga lah keluar lah gitu. Bisa jadi salah satu kelebihan gitu. Ya intinya sekarang baru fokus ke ngelatih, baru fokus ke pembangunan sepak bola juga, lapangan sepak bola juga gitu. Apa nggak tiba-tiba kepikiran jadi agent pemain? Kan bisa juga kan sebenarnya kan? Agent pemain. Apa sempat kepikiran? Aduh, nggak pernah kepikiran, cuman lebih nggak ke situ karena itu panggilan hati. Pengennya ngelihat kita tuh dia jadi pemain sepak bola gitu, bukan lebih ke gitunya aja, nggak mau mengharapkan lebih. Mungkin kalau nggak tahu juga sih ya maksudnya. Kalau agent kan mungkin mengharapkan ada bisnisnya lah ibaratnya kita bilang ya. Bisnis main dan lain-lain. Nah, kalau saya tuh lebih ke ya dia jadi pemain sepak bola dengan kepribadian yang baik, walaupun tidak menjadi pemain sepak bola tapi dengan dia punya kepribadian yang baik, itu menurut saya udah jadi suatu kebanggaan. Tristan sekarang ngikutin bola-bola nasional nggak sih? Masih ngikutin bola nasional? Jujur dari kecil nggak ngikutin. Kecuali timnas ya. Timnas masih ngikutin lah. Cuman kalau liga-liga nggak ikutin. Kalau misal pemain muda Indonesia yang menurut Tristan sekarang ngelihat pemain muda lah sekarang, atau ngelihat dari Sintayong Academy aja lah kita ngomongin dulu. Anak-anak muda, anak-anak Indonesia yang Tristan latih itu gimana? Bakat-bakatnya itu apa emang ada yang udah kelihatan langsung berbakat? Apakah emang bakat itu dibentuk? Gimana kalau Tristan ngeliatnya? Sebenarnya gini, kalau bakat itu kan God gift ya. God gift. Jadi orang kita itu bisa ngeliat lah mana yang bakat, mana yang benar-benar serius. Kayak contohnya Messi sama Ronaldo aja. Ronaldo itu murni kerja keras, kalau Messi karena God gift gitu. Jadi di Sintayong itu
ada beberapa banyak yang bakat, ada beberapa anak yang benar-benar murni emang pengen ngelatih kemampuannya dia, dan juga ada yang benar-benar cuman jadi sebagai hobi gitu. Dan kita nggak ngelihat itu sebagai pemisah lah gitu. Pengen ya itu karena purpose yang sama, pengen lihat mereka jadi someone lah, seseorang nanti ketika kedepannya. Jadi ketika keluar dari coach Sintayong Academy ini, pengennya mereka udah mendapatkan ilmu yang bermanfaat lah. Yang Tristan latih itu dari anak-anak umur berapa? Maksimal? Dari umur sekarang lagi megang 6 sampai 8, Oke. 11 sampai 13. Nah, kita ngomongin 11-13 dulu nih. Karena kan udah mulai kelihatan tuh. Mulai kelihatan betul. Ngelihat pemain muda Indonesia di usia-usia segitu gimana? Udah mulai ada yang memberontak lah atau gimana? Iya, mulai kepecah nih fokusnya dia. Oke. Maksudnya udah mulai ngerti dunia lah, mulai belajar dunia lain gitu. Ya kita sebisa mungkin ngarahin lah gitu, ngarahin dengan pengalaman yang ada gitu. Jangan sampai kalau emang mau jadi pemain bola fokusnya seperti apa dengan gimana caranya juga dia tidak terbebani sama apa yang kita kasih gitu. Cuman kalau emang tidak mau jadi pemain bola, gimana caranya dia punya sikap tuh profesional dan lain-lain, itu yang kita ajarin. Jadi kalau misalnya coach kan kepala coachnya head coachnya dari Korea, keras kan? Keras disiplin iya. Kerasnya itu lebih ke mengayomi sih anak-anak itu. Gimana caranya? Ya itu sama, kita punya filosofi yang sama. Gimana caranya anak itu enjoy dengan sepak bolanya dia gitu. Nggak ada pikiran lain di luar sepak bola. Aku mau berangkat dari anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan pasti ujuannya ke tim nasional. Tim nasional. Kita lihat tim nasional sekarang banyak pemain keturunan. Betul. Kalau dari Tristan ngelihat sendiri pemain keturunan gimana ya? Ini agak sensitif nih. Sensitif nih. Ya, cuman menurut pribadi kan. Cuman ini pribadi aja nih. Betul. Sebenarnya suatu yang bagus untuk perkembangan Indonesia sekarang gitu. Iya. Ngelihat gimana caranya orang-orang yang udah menimba ilmu di luar, yang dia rela untuk pindah balik ke Indonesia untuk mengucap sumpah WNI gitu. Cuman kalau kita punya impian ke depan tuh gimana caranya yang benar-benar orang Indonesia, yang benar-benar dari mana-mana nih di Indonesia ini yang punya pure lokal ini punya kualitas yang sama, bahkan lebih dari mereka-mereka yang udah lama dari kecil tuh di sana gitu. Itu ya purpose yang pengen diwujudin gitu. Jadi gimana pendapatnya itu bagus untuk sekarang. Cuman kalau bisa ini doang sih harapan dong, kalau bisa gimana caranya nanti kesebelasan timnas Indonesia itu nggak ada yang blasteran atau setengah-setengah gitu, nggak ada gitu. Semoga itu harapan sih. Kalau aku tambahin, kalau menurut aku sih bagus buat sekarang. Jadi mereka yang sekarang ini di timnas yang pure lokal, kita ngomong Rido, Marcel, lain-lain lah, masih muda-muda mendapat ilmu lah dari Jainses, dari Venezia, dari Hernando, dapat dari Emil dari Italia. Pokoknya yang pure lokal dapat ilmu dari sana. Betul. Ujung-ujungnya jangka panjangnya kan kita balik lagi. Semakin tinggi level timnas Indonesia rankingnya, semakin dilihat di mata dunia kan. Kan ujungnya kan sekarang pengen ranking Indonesia tinggi dulu, semakin ujung-ujungnya juga bakalan untuk pemain pure lokal juga sebenarnya. Betul. Cuman balik lagi liganya harus diperhatikan juga. Liganya harus diperhatikan, usia pembinaan usia dininya juga harus diperhatikan gitu. Terus gimana caranya anak-anak ini bisa berlatihnya di luar negeri. Karena mau gimana pun juga ilmu yang paling bagus itu ya di Eropa lah gitu. Sampai sekarang ilmu sepak bola. Ya itu sih. Iya, jadi suatu kebanggaan aja nggak kalau nanti ke depannya nggak ada pure bener-bener lokal semua, pemain lokal yang bener-bener bermain di sana terus membela Indonesia, itu kan lebih jadi kebanggaan kalau menurut saya gitu. Seperti itu. Kalau sekarang ya bagus-bagus aja karena emang sesuai kebutuhan juga, sesuai kebutuhan juga gitu. Sesuai kebutuhan dan sesuai rencananya sekarang. Iya betul. Ngeliat timnas sekarang gimana Tristan? Ya kan bentar lagi ya dalam bulan ini 2 pertandingan, betul. 4 pertandingan untuk menuju ke Piala Dunia. Gimana ngeliat timnas Indonesia sekarang? Timnas Indonesia sekarang jauh sih levelnya dari kita terakhir. Saya nonton terakhir itu inget di AFF 2000 yang lawan Thailand yang di Pakansari. Sampai sekarang tuh gapnya kan jauh tuh. Itu beda banget tuh, udah jauh lah, bukan kelasnya lagi lah timnas Indonesia tuh di AFF. Udah progresnya udah bagus banget sih sekarang. Udah ya semoga aja, emang kita semua berdoa untuk bisa kualifikasi Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia. Oh, langsung ya? Iya. Itu bayangin gimana ratusan ribu orang. Betul. Ini aku mau nanya dulu, mungkin ini pertanyaannya juga mungkin bagi Tristan kan, 2026 nih, 2026 kan Piala Dunia. 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 2026 kan Piala Dunia.
Tristan udah mutusin pensiun. Udah mutusin berhenti main bola. Udah fix ini mutusin berhenti main bola. Insya Allah udah fix. Gimana perasaan pas pertama kali mutusin untuk pensiun? Itu ngobrol ke orang tua atau ke kerabat atau gitu gimana? Waduh, sebenarnya jadi pro kontra juga sih. Pensiun di usia dini gitu. Nggak cuma di luar gitu, di dalam internalnya juga gitu. Kayak kenapa sih emang nggak sayang gitu? Apa yang udah dibangun dari kecil gitu sekarang pensiun karenanya cedera gitu mungkin. Cuman harus dilihat lagi gitu. Dari semua itu kan pandangan orang sama apa yang kita rasain tuh selalu beda gitu. Dari gimana cara fightnya untuk enjoy lagi sama main bola, gimana cara untuk nguatin mental lagi setelah ada banyak hal tekanan gitu. Jadi ya dari kerabat akhirnya pada akhirnya yang tadi yang nggak mendukung, pada akhirnya ya udah gitu. Ya udah apapun jalannya didukung aja gitu. Yang di netizen pun juga pada akhirnya nggak diambil pusing lah gitu karena mereka cuma tahu di luarnya doang kan. Sebagai julukan Messi, gagal dan lain-lain, ya nggak peduli lah soal itu. Fokusnya udah ke gimana caranya dengan tidak banyak omong nih sekarang, tidak banyak omong tuh membantu perkembangan sepak bola Indonesia yang mungkin tujuannya nanti anak-anak Indonesia ini bisa jadi berlatih bisa bermain di Liga 1 Inggris, di Spanyol dan di mana-mana lah gitu. Itu aja sih sebenarnya tujuan. Momen apa yang bikin Tristan kayaknya udah deh harus ngomongin pensiun? Momen apa yang pas saat itu Tristan harus kayak kepikiran ya udah deh harus pensiun? Sebenarnya mikirin untuk berhenti main bola tuh udah lama kan, dari mulai sebelum timnas apalagi gitu udah mulai kepikiran gitu, udah mulai terbebani gitu kan. Cuman masih nyari jawabannya nih, apa sih yang bikin nggak suka lagi, maksudnya nggak enjoy lagi main bola, apa sih kenapa sih mental tuh selalu takut main bola gitu. Pada akhirnya ketemulah jawabannya. Ya adalah berbagai macam hal di internal lah gitu. Ketemu kebetulan juga cedera gitu. Ya di umur 20 itu pas banget ulang tahun gitu. Nah, akhirnya udah mutusin kita banting setir tapi di sepak bola juga gitu. Udah jadi di saat itu kepikiran aja gitu untuk pensiun gitu. Setelah tahun-tahunan mencari jawaban itu pada akhirnya nemu, terus berdamai dengan diri sendiri juga akhirnya, dan ngeliat kemungkinan lebih besarnya apa, ya udah kita ambil aja gitu. Itu pas ngasih tahu pertama kali ke orang tua apa duduk bareng gitu? Jujur kalau untuk sebenarnya tipenya nih yang nggak bisa ngomong langsung gitu loh. Oke. Jadi pensiun itu dengan keputusan sendiri aja udah. Pada akhirnya orang tua pun taunya juga dari sosial media itu, gitu Pak, baru diomongin gitu. Karena mungkin ya kita tahu umur Tristan masih mungkin secara emosi bisa ngontrol, cuman itu cita-cita bla 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 dari dulu, yes. Itu agak susah ya. Agak susah. Terus berarti kan kebetulan sekarang fix pensiun. Fix pensiun, insyaallah. Balik lagi, kita tuh semua harus tahu batas kemampuan kita. Betul. Kalau kita ngerasa udah nggak kira-kira udah nggak nyaman, nggak usah ngapain paksain. Yang ada buang-buang waktu namanya. Buang waktu, yes. Sedangkan Tristan masih usia 20 tahun, masih ibarat secara perjalanan, kita ngomong kesehatan kan kita nggak ada yang tahu ya. Secara perjalanan, secara ilmu udah banyak lah. Masih secara fisik masih kuat buat menciptakan anak-anak Indonesia yang betul. Agar ya bisa membela timnas lah ya. Bukan masih bisa, semoga. Ya. Semoga apa yang jadi pengalaman selama ini di dalam atau di luar lapangan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak yang sekarang gitu. Ngelihat tim-tim kalau Liga Indonesia yang Tristan masih agak lihat tim mana? Jujur nggak pernah nonton sama sekali. Nggak pernah nonton sama sekali. Mungkin ngeliat highlight doang, lewat aja gitu. Cuman nggak merhatiin sih. Yang juara satu siapa, peringkat 1, peringkat 2. Kalau tim luar siapa suka ya? Liverpool. Itulah dari kecil makanya kan. Liverpool guys. Dari kecil kan. Cuman ya kemarin habis nangis lah. Tapi kan udah mau juara Liga Inggris, iya, udah kan. 20. Iya tapi kan kita bukan ngomongin Premier League ya, Liga Inggris. Oke. 20 kan udah mau juara kan. 20. Apa yang bikin suka dari Liverpool, kenapa? Pertama itu awal nonton bola itu Liverpool. Okay. Awal jatuh cinta sama bola itu Liverpool. Bokap juga sukanya Liverpool gitu kan. Terus sempet mau masuk ke akademinya Liverpool di Inggris gitu kan. Terus ya itu yang bikin jatuh cinta ya karena itulah. Jadi dari awal kebiasaan jadinya udah bercinta gitu.
siapa yang waktu zaman Tristan itu yang Tristan pemain Liverpool yang Tristan lihat yang terus langsung suka siapa? Zaman itu. Tahun berapa itu Tristan suka Liverpool? Aduh, zaman 2010, 2011 tuh. 2010 itu aku nggak fans Liverpool lagi. Gerrard, Torres, gitu-gitu lah. Aku musuhnya Waduh, yang mau bikin stadion baru. yang mau bikin stadion baru, tapi degradasi. Wah, kagak ada tikus di mana-mana bikin stadion. Nggak ngerti deh. Oh ya, Stevie G ya. Stevie G, dan alhamdulillah tuh pernah ketemu juga tuh. Oh iya? Waktu Liverpool kesini 2013. Dia maksudnya, oh gini, jadi ada fun fact nih, ada fun fact. Jadi mungkin nggak tahu ya sekarang ya, tapi waktu itu satu-satunya anak-anak yang bukan di akademinya, belum masuk di akademinya, itu yang masuk di website Liverpool asli. Oh, dalam judul apa? Dulu Atau judulnya fotonya 7 doang? years Oh, old oke. Indonesian Rising Star gitu. Ya itu salah satunya. Jadi pas waktu ketemu Stevie G itu di tunnel kan. Jadi yang megang buat Di masuk. sana? Di Indonesia. Oh, di Indonesia ya. Yang waktu Oh, Indonesia. kalau di Indonesia. Iya. Notice lah. Gerard tuh notice, maksudnya tahu lah gitu. Yeah. Oh, you're the kids ya gitu lah. Jadi wah bangga banget gitu kan. Itu salah satu kebanggaan. Kalau ngelihat secara pemain sekarang bola luar nonton pasti kan. Bola luar nonton. Ngelihat permainan sepak bola sekarang gimana secara keseluruhannya? Kan udah banyak berubah nih. Udah dari banyak berubah. peraturan-peraturan udah semenjak ada VAR, ada peraturan ini, peraturan itu. Ngelihat sepak bola gimana sekarang? Jujur kalau mau dibilang lebih seru dulu. Ya. Karena dulu lebih ke gimana caranya main tuh lebih ngotot, lebih itu. Kalau sekarang lebih apa ya? Lebih canggih lah. Ya. Ada VAR, terus permainannya lebih modern gitu. Ya udah, itu perubahannya gitu. Mungkin kalau sekarang tuh lebih adil jatuhnya sih. Kalau dulu belum ada VAR nggak bisa protes. Semua kebutuhan Tapi itu sesuai lebih wasit. seru tuh, ada iya, karena ada dramanya kan. Kalau gitu. sekarang lebih adil karena mau kesalahan wasit apa ada VAR yang bisa dilihat kan. Dan juga mungkin kalau kita lihat nih, zaman dulu tuh pemain sepak bola itu ngebela tim gitu. Yeah. Maksudnya bermain untuk benar-benar untuk tim gitu. Kalau sekarang kan banyak yang bermain untuk bisnis lah, dan lain-lain. Jadi nggak ada yang benar-benar sampai cedera gitu-gitu. Itu makanya yang bikin sekarang tuh kurang gimana gitu. Kurang greget ya. Iya. Kurang zaman dulu lihat aja Roy Keane yang di MU ya. MU. Aku nyadarnya MU aja. Roy Keane bela ya karirnya hampir betul. sama bapaknya Haaland. Sekarang mungkin ya udah lebih buat mikirin ya uang lah ya kalau sekarang. Dan juga ya sebenarnya lebih bagus sih. Iya Maksudnya sih, jadinya nggak banyak yang cedera, nggak banyak mikir apapun gitu. Jadi kadang ya balik lagi intensitas sepak bola balik lagi berkurang sih. Betul. Sebenarnya banyak yang gara-gara peraturan sekarang lebih banyak kontroversi yang agak berpihak nggak berpihak. Betul. Contoh misalnya harusnya kita tahu kalau udah kena handball udah handball aja. Handball. Sekarang harus Ada bola arti kedua atau enggak ya. Jadi kan terus sekarang offside udah beda lagi. Betul. Peraturan penalti sekarang udah beda lagi. Nah, yang terakhir Tristan sebelum kita tutup podcast ini. Boleh. Pesan Tristan lah untuk anak-anak muda Indonesia. Boleh yang buat Tristan dari pengalaman Tristan selama ini yang udah berkarir dan berpengalaman di akademi luar. Pesan dan saran lah untuk pemain muda Indonesia agar ya bisa berlatih dan menjadi pemain sepak bola Indonesia. Pesannya cuma satu sih. Kalau khususnya di bola nih, cintainlah bola gitu. Gak usah cintain duitnya, gak usah cintain pamornya gitu-gitu. Dan gak usah dengerin apapun lah di luar itu lah. Just you and ball aja udah. Main ini dan sepak bola gitu. Cintailah bola gitu. Kalau sarannya ya berlatih sampai di titik dimana ngelebihin limit lo gitu. Itulah mungkin itu, dan disiplin itu bukan di dalam lapangan bola doang, di luar lapangan bola, mungkin dengan pergaulannya, dengan jam tidur, makan dan lain-lain, itu harus disiplin juga. Itulah sarannya kalau mau jadi pemain bola. Kalau nggak di luar bola pun sama sebenarnya. Guys, itu tadi saran dari Tristan dan pesan dari Tristan. Dan kita doakan juga semoga tujuan Tristan ini Amin. bisa membuat anak-anak Indonesia menjadi pemain sepak bola di luar. Amin. Dan tujuannya membangun akademi
semakin lancar. Amin. Pesan dari gua satu lagi guys, sama nih pemain bola yang gak jadi juga. Bener tadi, gua namain Tristan, pesan dari Tristan. Cintai sepak bola, jangan cintain uangnya. Karena kalau udah jadi pemain bola, uangnya datang sendiri. Betul. Bener gak? Betul. Kalau kita udah mikirin uangnya jadi beban sendiri Beban nanti. sendiri. Nah, itu udah tadi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Tristan, Terima sehat kasih. selalu.